mana. Atau mungkin misalkan di desa ini ternyata Anda terjun ke desa yang pasien COVID-nya banyak sekali di situ. Ya. Terus gimana caranya? Oh, ternyata belum patuh prokes. Tidak ada yang bermasker desa itu. Silakan Anda misalkan melakukan penyuluhan protokol kesehatan. Penkes protokol kesehatan. Silakan. Atau mungkin di sana ada temuan-temuan misalkan ini terkait juga dengan banyak pengusaha keripik atau apa lah gitu ya, UMKM pokoknya di situ, yang dia bangkrut misalkan, bangkrut karena nggak bisa mengolah modal. Anda bisa melakukan pendampingan bagaimana cara mengajukan KUR, kredit usaha rakyat. Itu biasanya adalah pendampingan pengajuan kredit usaha rakyat dalam bentuk memperoleh modal usaha. Bisa, ya. Nanti actionnya itu hasilnya apa? Oh, berarti dapat dana, mereka dapat duit untuk modal. Sampai dengan pemasaran. Jadi banyak sekali, tergantung dari nanti kita akan potret dari mana masalahnya itu. Dipotret dari sisi kesehatan bisa, sosial bisa, ekonomi bisa, lain-lainnya bisa. Ya. Nah, barulah nanti pada keempat ini sudah masuk masa evaluasi. Evaluasi. Seperti itu. Sampai terakhir di sini nanti mungkin kita akan lakukan evaluasi, kemudian nanti penyajian atau ya laporan. Nah, laporan di sini. Laporan hasil KKN-nya nanti. Seperti itu. Kira-kira bisa dibayangkan ya? Izin bertanya, Pak. Monggo, silakan Mas Salim. Untuk yang minggu ketiga misalkan itu action, Pak. Apa cuma dalam satu topik, apa boleh dua? Misalkan pengembangan UMKM yang pertama. Yang kedua untuk kesehatan gitu. Satu apa gimana itu? Boleh satu, boleh dua, boleh lebih. Tergantung kemampuan kelompok, tergantung masalah yang ditemukan, tergantung prioritas masalahnya, Mas. Jadi misalkan di desa itu pasien COVID-nya banyak yang meninggal. Di sisi lain masyarakatnya ekonominya kacau gara-gara COVID. Ini kira-kira mana yang paling berbahaya? Ya yang pasti kita pihak urgensi COVID-nya dulu ditangani, tapi sekaligus nanti saya modalnya habis, Mas. Misalkan ya, kenapa Bu? Ini buat ngurusi anak sakit, suami meninggal dan sebagainya. Oh Bu, baik, kita dampingi Ibu nanti pengajuan KUR ke Bank Mandiri atau ke Bank BRI. Yang ekonomi ahli kan? Ini syaratnya. Bisa. Seperti itu. Monggo. Bahkan nanti sampai dengan 3 gate ada masalah. Paham ya? Jadi planningnya seperti ini, sehingga kerjasama kelompok sangat diperlukan di sini. Ya, tidak bisa Anda individu. Kenapa demikian? Asesmen lapangan ini perlu instrumen, Mas. Ya, saya ulangi, asesmen lapangan ini perlu instrumen, perlu data, perlu alat. Apa alatnya? Satu mungkin GPS. Desa ini bagaimana profilnya? Oh, di desa A, profilnya desa ini, luas wilayahnya ini, batas timurnya ini, utara ini, selatan ini, barat itu. Ya. Kemudian desa ini kepala desanya namanya ini. Pokoknya itu dulu. Sampai nanti data penduduknya berapa orang, kakaknya berapa, laki-laki berapa, perempuan berapa. Ya. Sekolahnya ada berapa? Puskesmasnya ada berapa? Posyandu ada berapa? UMKM-nya ada berapa? Kemudian nanti pengusahanya berapa? Kerjanya apa? Semua dikaji di situ, di asesmen lapangan. Izin, Pak. Iya, lagi. Silakan. Okay. Untuk yang minggu pertama itu dari Bondowoso di lokasi saya itu diminta proker terlebih dahulu. Soalnya takut nanti di dalam proker tersebut takut menimbulkan massa berkerumun gitu, Pak. Jadi harus minta izin dulu gitu, Pak.
Jadi begini, kalau memang dikhawatirkan ada kerumunan, memang tidak boleh kerumunan ya. Nanti proker Anda ini kalau ada acara pelatihan, ada acara pendampingan orang banyak, nggak boleh emang. Kalau yang pelatihan harus online. Atau pelatihannya bisa di door to door. Bisa seperti itu, secara individual. Nanti begitu prokernya. Kecuali nanti mengumpulkan di satu tempat, satu wilayah, yang misalkan di balai desa hanya 5 orang. Boleh. Contoh, panjenengan misalkan mau penkes atau mau pendampingan terkait dengan vaksinasi COVID. Ini kok banyak vaksin, nggak mau, kenapa? Nggak takut mati, takut sakit dan sebagainya. Maka Anda mungkin tidak perlu mengumpulkan seluruh masyarakat, cukup dikumpulkan ketua RT, ketua RW, atau tokoh masyarakat. Hanya 5 orang saja dikumpulkan di situ, nanti mereka yang menyampaikan ke masyarakatnya. Bisa seperti itu. Ya. Mau online juga boleh, silakan, nggak ada masalah. Nanti sesuai dengan ini. Prokernya sampaikan ke masyarakatnya, ke desanya bahwa kami Pak, apapun kegiatan kami, apapun rencana kami tidak akan bertentangan dengan protokol kesehatan. Jika kami harus mengumpulkan orang, maka kami akan lakukan secara daring. Jika harus luring, maka kami akan prokes. Mungkin maksimal 5 orang dengan jarak dan sebagainya gitu. Oh, gitu Pak. Soalnya diminta prokernya terlebih dahulu untuk minggu pertama. Baik, kalau diminta proker terlebih dahulu mungkin Anda bisa secara informal datang ke kepala desa, datang ke sekretaris des, tanyakan kira-kira nanti permasalahannya apa. Nah, nanti Anda diskusi dengan kelompok prokernya gini seperti itu Mas Alim. Oke Pak, atur nuwun. Iya, sami-sami. Ya, jadi itu jelas ya. Jadi kira-kira lingkup selama 1 bulan itu ini kira-kira Anda lakukan. Jadi amat sangat sibuk ya, amat sangat sibuk. Dan jangan lupa seluruh kegiatan yang Anda lakukan ini ya, itu didokumentasikan. Jangan lupa. Ini saya stop dulu, ini sudah ya, oke ya. Oke Pak. Baik, saya stop. Saya akan share yang tadi. Saya akan share yang ini. Jadi tadi kan sudah ada selama sebulan programnya itu rencananya minggu pertama ini, kedua ini. Nah, nanti selama sebulan itu Anda akan menyusun 5 luaran. Yang pertama adalah artikel ilmiah, ya. Ini adalah output ilmiah terkait dengan pengabdian masyarakat, itu ya. Ini ada dan sebagainya, artikel ilmiahnya. Kemudian yang kedua adalah ini. Yang kedua adalah sebentar. Artikel berita. Ya, artikel berita. Oh ya, untuk template-nya bisa di sini ya, bisa di sini. Bagaimana cara bikin artikel ilmiahnya, template bisa ada di sini ya. Nanti cek di sini. Langsung Anda buka di buku panduannya itu, Anda buka di sini supaya nanti sesuai dengan template yang di sini. Biar nggak beda-beda ya. Harus sama secara kelompok. Template artikel ilmiahnya harus sama ya. Pendahuluannya, kemudian upaya-upayanya dan sebagainya harus sama. Jadi laporan selama sebulan itu dibikin di artikel ilmiah ini ya, seperti itu. Yang kedua adalah artikel berita. Ini berita yang terjadi di tengah masyarakat, kemudian dipublikasi, bisa ke Facebook, bisa ke Instagram, bisa ke YouTube dan sebagainya. Monggo, terserah, boleh. Ya, artikel berita. Apalagi itu, Anda misalnya, ya gimana? Itu dalam berita, misalkan sekarang dokumentasi langsung dimasukkan YouTube, apa nunggu sampai 1 bulan gitu? Oh, tidak usah sebulan. Anda yang paling bagus, misalkan berita hari ini, ya, diedit, tayang besok di YouTube, nanti viewernya itu semakin banyak, nanti nilainya makin bagus, Mas. Oh, oke Pak, oke Pak. Iya, jadi emang YouTube, silakan channel YouTube-nya siapa di kelompok itu yang paling banyak subscribernya itu bagus. Terus Instagram, siapa yang paling banyak followernya juga dia yang akan mengupload kelompoknya siapa, itu bagus nanti.
Nanti dibikin dokumentasi itu, bagus sekali nanti ya. Atau Anda punya link misalkan ke Jawa Pos, Radar Jember, ke apalah, detik atau apa, sampai tampil di situ, dijamin nilai Anda itu A nanti Mas. Tapi mutu beritanya harus bagus ya. Misalkan ada keunikan, oh di desa ini ternyata orang perempuannya enggak boleh nikah 2 kali misalkan. Kenapa? Nek menikah, suaminya meninggal, seumur hidup tidak boleh menikah. Tayangkan itu pasti banyak subjeknya. Atau mungkin musyrifah ya, punya berita aneh ya, seorang laki-laki yang sudah menikah jadi satu tidak boleh menikah lagi, atau laki-laki harus menikah dari empat kali ya. Boleh, silakan, aneh-aneh pokoknya lah. Atau enggak aneh-aneh, sesuatu yang menarik, artinya fenomena yang bisa dicontoh oleh masyarakat yang lain. Misalkan di desa ini selama COVID yang kena masyarakat, atau di desa ini pendapatan per kapitanya itu di atas 5 juta semua. Wah, keren itu nanti ya. Seperti kemarin itu yang jual tanah di mana, Tuban ya, kampung miliarder itu, tahu-tahu beli mobil semua. Nah itu bisa. Pokoknya hal yang menarik dari sini ya, yang terjadi di masyarakat saat Anda melakukan pengkajian KKN itu, di-upload di situ ya, seperti itu. Nanti seperti ini cara ininya. Dibikin narasi boleh, biar bagus nanti ya, bikin narasi. Nah yang ketiga, video dokumenter KKN. Artinya seluruh kegiatan KKN yang Anda lakukan mulai penerjunan ya, termasuk hari ini Anda rekam sebagian foto-fotonya tampilkan, tidak ada masalah. Anda misalkan di screenshot, kemudian Anda share, nanti dibikin gambar foto berjalan, bisa ya. Jadi video dokumenter, termasuk Anda mungkin waktu jalan di desa gitu ya, ada syuting waktu melihat orang mandi dakatoan di sungai, apa-apa, tapi di blur nanti. Ya kan ada gitu, nah di desa kan sering ya, orang mandi di sungai itu biasa sudah. Bahkan saya dulu pernah waktu KKN itu ya, sampai dibangunkan WC, nggak payu WC-nya Mas. Tetap mereka mandi MCK, mandi cuci kakus di sungai, nggak mau di jedingnya. Kebiasaan. Solusinya betul, solusinya apa? Gampang ya, gampang. Kali ini dikai baju laman wis. Yo. Jadi sekali lagi, mulai hari ini, hari Jumat ini, Senin penerjunan, tolong tim kelompok itu ada seksi dokumentasi, yang melakukan recording, ada yang mungkin men-shot waktu Zoom, ada yang memfoto dan sebagainya. Itu nanti setiap kegiatan didokumentasikan, dibikin video dokumenter ya, video dokumenter mulai dari awal, kemudian pengumpulan data, mungkin waktu analisis data, sampai dengan perencanaan, terutama kegiatan utamanya, pendampingan, pelatihan, penyuluhan, pembangunan ini sebagainya, bisa di situ ya, seperti itu. Tapi jangan lupa ya, jangan terlalu serius, ada unsur entertainnya, jadi menghibur, ada unsur hiburannya ya, seperti itu. Juga bisa berupa kritik sosial, boleh, serah. Cinematic look, monggo, tergantung dari kreativitas kelompok, maunya bagaimana, bisa ya, seperti itu. Ini nah, Anda bingung ya apa sih caranya, ya lagi bisa cek link di sini. Yang nomor 3 ini berarti dalam 1 bulan gitu? Iya, nanti ini selesai dibuat pada akhir bulan Mas. Artinya akhir bulan saya semua, mungkin minggu setelahnya kan masih jadi toh. Tapi yang berita itu bisa ditayangkan lebih awal, sehingga nanti bisa dilaporkan bahwa berita saya sudah ditayangkan dan sudah viewernya sekian, bisa. Tapi berita juga bisa ditayangkan di minggu ketiga Mas. Misalkan Anda minggu pertama, berita api, kedua gak api, ketiga baru Anda menemukan berita yang bagus, minggu pada tayang, gak ada masalah itu, gak ada masalah. Dan yang keempat adalah laporan akhir ya. Laporan akhir ini yang tebal itu laporan KKN namanya. Jadi sekali lagi, laporan KKN beda dengan yang artikel ilmiah, nggak sama loh ya.
Jadi ini laporan Anda selama KKN sebulan. Ini artikel ilmiah ini seperti ini. Nanti Anda lihat sampelnya di sini. Sekali lagi, jangan samakan artikel ilmiah dengan laporan akhir KKN. Jadi Anda ada 4 hal yang perlu dilaksanakan ya. Artikel ilmiah, kemudian berita, kemudian ada video dokumenter, dan ada laporan akhir KKN. Ini laporan yang tebal sekali itu laporannya ya. Seperti itu kira-kira. Terakhir saya ya monggo silakan Mbak. Kalau dari daftar kegiatan tadi itu berarti kita ke lokasi KKN itu setiap hari ya Pak ya? Oh, tidak ya, Mbak, nggak tiap hari. Nggak tiap hari. Dan pada hari Senin. Nah, tiap hari ya waktunya di mungkin tidak tiap hari. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Intinya di minggu pertama itu yang kita harus melakukan pengkajian lebih mendalam terkait dengan ini. Syukur-syukur Anda menemukan tempat yang sudah adanya. Artinya gini, Pak Sekdanya baik hati. Terus gak usah Mas, gak usah kaji. Iki ono datane, flash disk, ben delok. Enak nek ngono wis. Sing susah iku nek desone ruwet. Ya, datanya belum ada, Anda boleh cetak itu lama. Tapi nek sudah ada soft file-nya, waduh senang dia. Tinggal Anda melakukan ini kajian ya seperti itu. Mau bertanya Pak? Gimana silakan monggo. Iya, itu kan kalau KKN-nya kita gak terjun setiap hari di lokasi, tadi link yang sampean bagikan itu yang di WA itu Pak kan ada daftar kegiatan kelompok harian. Ya harian Pak. Iya kan harus ini. Misalkan hari ini kita ke lapangan, besok lusa, besok kita menganalisis. Gak apa-apa analisis kelompok, diskusi, gak ada masalah. Hasilnya apa itu yang dilaporkan gitu. Oh berarti kalaupun ada jarak hari itu gak masalah ya Pak? Gak ada masalah. Nanti akan dijelaskan dilanjut oleh LUBM gitu. Dan ini lampiran jangan lupa ya, peta lokasi KKN ini harus Anda bikin karena itu Anda punya Google Map nanti bikin petanya lebih enak. Ya, seperti itu. Termasuk nanti ada presensi dan tabel prokernya, kegiatan fisik dan non fisik. Jadi gini, setiap kegiatan baik fisik maupun non fisik, sekarang lagi ada berita acaranya. Contoh, pelatihan atau pendampingan atau pendidikan kesehatan tentang protokol kesehatan. Itu 1, harus ada proposal kegiatan. 2, ada undangan. 3, daftar hadir. 4, materi. 5, foto-foto kegiatan. Itu wajib ada semua. Ya, sekali lagi, setiap kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan program itu ada berita acara. Contoh tadi yang lain lagi, berita acara pendampingan pengajuan KUR pada usaha pada UMKM misalkan. Maka harus 1, ada proposal kegiatan. Yang kedua, undangan. Yang ketiga, ada daftar hadir. Nama, alamat, usaha UMKM-nya apa, dan tangan. 3, ada foto-foto kegiatan dan juga ada materi kegiatannya, materi yang akan disampaikan. Seperti itu. Jelas ya? Karena nanti kegiatan kalau tidak ada buktinya dianggap tidak melakukan. Ya. Dianggap tidak melakukan kalau tidak ada daftar hadirnya, nggak ada proposalnya, nggak ada undangannya, nggak ada foto-fotonya, itu dianggap Anda melakukan kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Itu kan yang terlibat UMKM. Kalau misalkan kita cuma membagikan masker, apa harus ada daftar hadir gitu, Pak? Kegiatan membagi masker, masker itu mungkin ini dia sumber dananya dijelaskan. Masker ini berapa box, dari mana? Kalau beli ada bentuk kwitansi pembelian ini. Yang tertuju. Pembelian masker jumlahnya berapa, nanti harganya berapa, waktu pembagian difoto.
Bukan hanya bagikan masker, pembagian dan mungkin Data tegas. pembelian. Iya, dan bagaimana cara menggunakan masker yang benar. Itu nanti. Ini hanya bagikan toh kan, membaginya salah kan percuma, Mas. Oke, Kalau ya? dana itu dari kelompok KKN tahu. Dana itu nanti kalau Anda pinter bisa dari sponsor. Kalau enggak minimal lagi dana dapat dari kampus. Dari BBM. Tahu jumlahnya berapa nanti silakan tanya langsung ke BBM atau Senin pembukaan itu ya, bakalan. Kemudian tata tertib ini tugas DPR saya kira tidak perlu Anda tahu, tapi Anda boleh baca juga ya. Intinya untuk yang Anda ini setiap acara kegiatan tadi saya tanya ke BBM harus menggunakan jaket KKN atau kalau belum ada pakai jas alma mater. Tadi ada yang pakai kaos oblong, ada yang sarungan macam-macam, ya nggak apa-apa, masih pertama ya. Tapi berikutnya setiap acara pembekalan ini saya minta Anda menggunakan virtual background yang ini yang saya pakai ini ya. Jangan menggunakan virtual background yang aneh-aneh atau menggunakan background handuk sing dijemur ono katoke barang nang ini kadang ya. Di kamarnya dipakai ini VB yang sudah saya bagikan di grup tadi KKN 2021 ini. Pakai jas atau jaket KKN dan kalau nggak ada pakai alamater ya. Nanti jaketnya bisa diambil dari BBM. Ini silakan dibaca ya 62 ini. Habis ini dibaca sendiri, nanti yang nggak jelas bisa ditanyakan. Oke? Seperti itu. Ini ada soalnya KKN yang lumayan besar. Baik, yang lain-lain bisa di